Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau segala pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Shalom, selamat pagi keluarga ACC, selamat hari Senin. Ya, kita udah ibadah kemarin hari Minggu, dan bersyukur saya percaya saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Saudara tahu bahwa kita ada di seri yang baru di bulan ini tentang ketaatan, dan sekarang kita mau belajar sebuah pelajaran tentang ketaatan, karena ketaatan kita dalam masa penuaian ini sangat penting. Waktu kita mulai menabur, kita harus menabur dengan ketaatan. Waktu kita taat, kita akan menuai hal-hal yang baik di hidup kita. Nah,
Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan yang membawa mujizat pelipat gandaan. Ketaatan memang terlihat sederhana, mungkin hal yang kecil, tapi kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, terkadang kita belum mengerti. Tapi belajarlah untuk percaya, meskipun saudara belum mengerti, karena ketaatan membutuhkan iman untuk percaya pada apa yang belum ada, yang tidak ada, bahwa kita percaya ada dan Tuhan menyediakan buat kita. Nah, mari kita lihat dari satu kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17 tentang seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Dia sedang kelaparan karena pada waktu itu juga terjadi kekeringan yang sangat hebat di daerah itu sehingga terjadi kelaparan. Nah, dia menemui seorang janda dengan anaknya, dan waktu dia bertemu dengan janda itu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, karena pertama dia minta air ya. Ya, lalu Nabi berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, dia bilang. Jadi ini hamba Tuhan juga minta air, tapi dia bilang kalau bisa ada rotinya juga gitu ya. Jadi minta tambahan. Lalu perempuan itu jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, dia bilang, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku. Dia bilang, saya nggak punya roti, saya nggak punya makanan, kami lagi susah, kami lagi kesulitan, kami justru butuh makanan. Dia bilang dia nggak punya roti kecuali, dia bilang, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya ada sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi perempuan ini bilang bahwa kami kekurangan, kami nggak punya apa-apa lagi, hanya ini yang kami punya, dan mungkin ini stok terakhir, ini makanan terakhir, habis kami makan ya mati, karena dia udah nggak punya makanan lagi. Jadi faktanya mereka kelaparan, faktanya mereka hanya punya sedikit makanan, faktanya mereka hanya bisa makan hari itu dan mungkin besok mereka udah nggak bisa makan dan mungkin bisa mati. Ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Tuhan bicara lewat Nabi kepada janda ini bahwa ayo buatkanlah, tapi buat dulu buat aku. Kesannya sepertinya hamba Tuhan ini tidak berperi kemanusiaan, tidak punya belas kasihan, tidak peduli keadaan jemaatnya lah, kira-kira gitu ya. Anggap saya gembala, lalu saya datang kepada saudara mungkin, dan saya bilang, tolong bikinin saya makanan dong. Lalu saudara bilang, Pak Gembala kasihan, nasi tinggal 1 liter di rumah, kalau orang makan, kalau kami makan, mungkin besok kami sudah nggak punya makanan lagi. Tapi terus saya bilang sama saudara, ya udah kalau gitu bikinkan dulu, masak aja nasinya dan kasih ke saya dulu, saya mau makan dulu. Saudara mungkin berkata dalam hati saudara, ini Pak Gembala nggak punya belas kasihan, Pak Gembala nggak peduli sama kami, Pak Gembala nggak tahu kesusahan kami, bukan dia mendoakan kami, malah suruh kami masak, dan justru Pak Gembala mau makan duluan. Mungkin kisahnya seperti itu kalau dalam konteks hari ini ya, kalau saya ke rumah saudara. Nah tapi perempuan ini sekali lagi dalam kesusahannya, dalam kesulitannya, dalam kemiskinannya, dalam kekurangannya, dia belajar taat. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia taat meskipun dia belum melihat. Dia taat meskipun mungkin dalam hatinya dia masih bingung dengan keadaan itu. Coba saudara memposisikan diri saudara seperti janda di Safat itu. Dan saya sedang datang ke rumah saudara. Mungkin ada kegelisahan, mungkin ada kejengkelan juga, tapi saudara lihat, dia taat. Perhatikan hasil daripada ketaatannya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kenapa saudara? Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perhatikan, minyaknya tidak habis, tepungnya tidak habis. Tuhan cukupkan sampai hujan turun, dikatakan. Tidak pernah berhenti. Tuhan kasih makan mereka. Tuhan kasih makan mereka sampai hujan turun pada waktu itu. Pelipat gandaan terjadi, mujizat pertambahan terjadi. Waktu
satu janda di Sarfat ini belum mengerti, bahkan tidak mengerti, tapi mau belajar, percaya, dan taat pada perintah Tuhan. Ketaatan selalu menghasilkan mujizat pelipat gandaan. Saudara, ini masa yang sukar. Ini masa yang tidak mudah, ini masa yang sulit mungkin. Tapi Tuhan bawa gereja ini untuk mulai membangun rumah bagi generasi. Gereja, gedung untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Untuk generasi berikutnya bisa digembalakan, dibangun hidupnya. Ini masa yang gak mungkin, yang gak mudah buat kita. Tapi saya hanya mau taat dengan apa yang Tuhan suruh. Saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya percaya kita taat, kita melakukannya, Tuhan mencukupkannya, Tuhan mengerjakannya, membuat pelipat gandaan, dan membuat mujizat di dalam hidup kita. Hari ini saudaraku, mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, keadaan yang seperti jana di Sarfat ini. Kalau Tuhan berbicara di hati saudara, mungkin tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati saudara untuk menolong orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, memberikan bagian kepada orang yang sangat membutuhkan. Tapi secara kebutuhan saya bilang, tapi saya lagi butuh, saya butuh banget. Tapi kalau Tuhan bilang di hati saudara, berikan, tabur. Itu bukan rotimu, itu benih. Belajar taat sama Tuhan. Kalau saudara tahu, dan saudara percaya bahwa ini miliknya Tuhan, yang harus saya kembalikan untuk rumah Tuhan. Taat sama Tuhan. Karena saudara percaya dalam semua ketaatan saudara, disitulah mujizat pelipat ganda terjadi bagi hidup saudara. Taatlah dengan apapun yang Tuhan taruh di hati saudara, apa yang Tuhan bicara kepada saudara, apa yang Tuhan berikan hikmat kepada saudara. Kalau Tuhan menggerakkan saudara, jangan ditahan, jangan keraskan hatimu. Belajar taat, kalau saudara taat di masa-masa sukar, taat di masa-masa sulit, taat di masa-masa yang tidak baik. Saudara akan melihat penuaian, saudara akan melihat pelipat gandaan, saudara akan melihat pertambahan yang luar biasa. Percaya pada perintah Tuhan, taat melakukannya, maka penuaian terjadi bagi hidup saudara. Amin. Firman Tuhan, kalau firman Tuhan ini menguatkan, memberkati saudara, mari share buat orang lain, mari berkati untuk keluarga yang lain, agar mereka bisa dikuatkan oleh firman Tuhan. Kalau hari ini saudara disentuh oleh firman Tuhan, dan tiba-tiba saudara ingat tentang pesan Tuhan, tentang apa yang pernah Tuhan bilang sama saudara, apa yang Tuhan gerakan di hati saudara, please taat aja, dengar, lakukan. Ketaatanmu akan berbuah manis, ketaatanmu akan mengalami mujizat pelipat ganda dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami belajar dari janda di Sarfat, meskipun tidak mengerti, kami belajar percaya, melakukan apa yang Tuhan suruh, sehingga dia dan keluarganya dipelihara Tuhan. Aku berdoa, berikan hati yang taat kepada semua jemaat, dan siapapun yang mendengarkan YouTube hari ini Tuhan. Kuatkan dalam nama Yesus untuk mereka percaya dan taat pada tuntunan Tuhan, taat pada suara Tuhan, melakukannya dengan penuh kasih, mengerjakannya dengan penuh iman, dan mereka mengalami pelipat ganda. Aku berdoa, kalau hari Yesus sedang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami keadaan yang sangat berat sekali, mari angkat tangan kanan saudara, saya berdoa bagi saudara, dalam nama Yesus ada mujizat pelipat gandaan, mujizat pertambahan Tuhan lakukan, Tuhan berikan, Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Dalam nama Yesus, alami kuasa mujizat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu besok di hari Selasa dalam seri ketaatan juga. Dan kita akan belajar kembali apa yang saya akan alami bersama dengan Tuhan waktu kita belajar taat pada perintah Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.